kalau kita ingin merasa nyaman dengan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Sekarang di dalam Nasaih Halibad untuk makalah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wal maqalatu tasi'atu wal ishruna. Sekarang makalah yang ke-29. Qala. Ini berkata siapa? Imam Ash-Shibli. Idza aratta, apabila engkau ingin merasa antasta'nisa billah, apabila engkau ingin merasa nyaman dari Allah, ay yaskunu qalbuka ma'allah, yakni hati kita itu merasa tenang, begitu ya, bersama Allah, wala yanfaru minhu, dan kita itu tidak lari darinya. Maka kata Imam Ash-Shibli, fastauhish min nafsik, maka harus melepaskan diri kita dari nafsumu. Ay faqta' muwaddati nafsik, yakni maka putuskanlah segala kesukaan nafsumu. Aduh, Ini teteh sebetulnya kalau baca kitab sih ya tidak terlalu sulit ya. Kalau kita baca ya baca saja. Kalau kita baca dengan lisan ya mudah-mudah saja. Tapi kalau kita baca dengan hati, ini sebetulnya kajian yang cukup sulit. Kalau menurut teteh sendiri ini ilmu yang cukup sulit sekali. Karena ini adalah ngaji rasa, karena ini adalah ngaji hati. Jadi menurut Imam Ash-Shibli sekali lagi mengatakan, tetapi teteh mengharapkan ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan meskipun dengan sadar diri belum bisa untuk melaksanakan dengan segala ilmu yang sudah didapat. Tetapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita ya, sehingga di dalam menuju kita kepada wafat kita semakin husnul khatimah dan wafat kita berada di dalam derajat yang paling tinggi. Moga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi teteh mah hanya sebatas membacakan aja ya. Karena sebetulnya agak malu juga ini kalau mau ngaji kitab Nasaihul Ibadah karena ini sudah tingkatan hatinya yang udah bagaimana ini. Jadi sekali lagi yang disampaikan oleh Imam Ash-Shibli, kalau kita ingin merasa nyaman dengan Allah, lanang jagat, lanang godek, kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar, susah bangun, kurang stamina atau kurang gairah ataupun yang keluarnya encer. Dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi, yang diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, dan penyakit lainnya. Bisa didapatkan ini kopi di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok Al-Asran, jangan lupa nama tokonya. Jika pengen konsul dulu bisa di-chat di tokonya masing-masing. Berarti kalau nyaman ya sudah tidak ada tuh di dalam hati ada rasa suudzon kepada Allah tuh udah nggak ada. Nggak ada dalam hati suudzon, ya udah nyaman ya. Kalau misalkan kita sudah nyaman dengan orang yang sangat kita cintai ya, kalau misalkan kita hidup menyatu dengan orang yang sangat kita cintai, ya kita akan nyaman hidup keseharian dengan orang yang sangat kita sayangi. Seperti itu. Kalau kita ingin nyaman, hati kita ingin tenang, kita hidup hati kita penuh ada rasa Allah di dalam hati kita, maka cara yang pertama kita harus belajar untuk melepaskan diri kita dari hawa nafsu. Intinya kita harus melepaskan kesukaan-kesukaan nafsu kita. Dan sedangkan kita mengetahui ya bahwa nafsu itu lebih identik cenderung ingin melakukan kepada hal-hal yang dikatakan buruk. Nafsu itu loh, musuh yang paling berat dalam hidup itu adalah nafsu diri kita sendiri. Maka kalau kita tafakuri, ini contoh kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah salah satu contoh di dalam kehidupan kesederhanaan kesehariannya, karena Rasul juga kan sama ya seperti kita, artinya Rasul itu sama seperti kita itu maksudnya dari sosok manusia.
bukan dari derajatnya. Tapi kalau kita lihat dari jenis manusia, ya Rasulullah sama seperti kita manusia, dan Rasulullah pun sama manusia punya hati. Dan Rasulullah pun suka melakukan sifat-sifat yang sifat kemanusiaan. Makanya kan Rasul itu mempunyai sifat yang menang, yaitu a'rad basyariyah. Jadi sama, Rasul suka makan, suka tidur, menikah, begitu ya. Normal lah seperti kehidupan kita keseharian. Cuman bedanya itu banyak. Contoh kalau misalkan sosok Rasul itu kalau makan itu hanya sebatas mengalap kekuatan saja untuk menjadikan bekal dirinya untuk melakukan ibadah. Jadi kalau setiap makanan, minuman yang masuk ke dalam perut Rasul itu tidak dilandaskan dari hawa nafsu. Kalau kita kan beda ya, kalau kita tuh banyaknya hawa nafsu. Sehingga apapun yang masuk ke dalam perut Rasulullah itu tidak ada sesuatu hal yang memadaratkan. Sehingga Rasul tuh tahu kalau mau makan ditimbang dulu, dipikir dulu ini kira-kira makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu ini akibatnya bagaimana, baik atau buruk. Kalau akibatnya buruk maka tidak dimakan, tapi kalau manfaatnya baik maka akan dimakan. Dan bertujuannya semata-mata agar menjadikan wasilah berkah, menjadikan kekuatan untuk bisa melakukan amal ibadah kepada Allah. Karena kan di dalam salah satu riwayat misalkan contoh ketika para sahabat memakan daging apa itu biawak, bukan buaya, biawak. Kemudian menyodorkannya kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah menolak untuk tidak memakan biawak tersebut. Kemudian para sahabat memakan biawak tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya halal kok itu biawak dimakan, tetapi Rasulullah menghindari untuk tidak memakannya. Seperti itu. Memang kalau lihat dari halal, ya halal, tetapi mungkin Rasulullah berpikir bahwa itu makanan tidak terlalu baik jika aku dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga kan kita banyak sekali menemui jenis makanan yang beribu-ribu mungkin makanan, dan makanan itu halal, tetapi tidak semua makanan itu yang masuk ke dalam mulut kita itu menyehatkan tubuh kita. Nah, jadi kalau bisa ya setiap masuk ke dalam mulut kita jangan hanya melajur hawa nafsu saja. Harusnya kita berpikir, ini kalau masuk ke dalam perutku nanti efeknya baik atau tidak. Kemudian ketika masuk ini rizkinya halal atau haram. Begitu kan? Kemudian ketika ini makanan masuk ke dalam perutku, ini diniatkan makan itu untuk apa? Apakah aku membutuhkan makanan ini atau tidak? Sehingga setiap mau melakukan apapun itu selalu dipikir dulu dengan otaknya berdasarkan landasan ilmu agama. Nah, itu adalah yang sudah tidak melajur hawa nafsu. Salah satu contohnya. Meskipun sama makan, tetapi makan yang tidak keluar dari hawa nafsu. Tetapi keluar dikarenakan kebutuhan, ikhlas karena Allah. Misalkan, ini salah satu contohnya begitu. Ya, Rasulullah sama seperti kita makan, sama seperti kita menggunakan pakaian. Menggunakan pakaian bertujuan hanya sekedar untuk menutupi aurat saja. Baginda Rasulullah. Kalau kita selain dari untuk menutupi aurat, tujuan yang lain ada tidak? Ya, kalau masih bertujuan dari segi kebaikan sih ya baik-baik saja. Aku menutupi aurat. Kenapa kamu menutupi aurat? Karena ini perintah oleh Allah. Kenapa kamu menggunakan pakaian seperti ini? Misalkan, Teteh sendiri misalkan kenapa berpakaian seperti ini? Ya, kebetulan suamiku suka dengan penampilan aku seperti ini. Itu gak apa-apa. Karena masih bertujuan kepada kebaikan. Kenapa Teteh berias atau berdandan? Karena suamiku senang kalau istrinya itu berdandan. Itu tidak apa-apa karena masih bertujuan kepada kebaikan. Tetapi yang tidak boleh itu kenapa kamu menggunakan pakaian ini? Kenapa kamu bersolek? Kenapa kamu berhias? Kenapa kamu menggunakan ini dan itu? Karena tujuannya itu ingin dipuji orang, ingin dibilang aku orang kaya, ya. Karena aku tidak ingin dihina orang. Itu sudah hal-hal duniawi dan itu melajur kepada hawa nafsu. Seperti itu. Jadi memang cukup sulit. Jadi sedikit-sedikit lepaskan dirimu dari segala aktivitas yang kamu lakukan dari hawa nafsumu. Kalau kamu sudah bisa melepaskan hawa nafsumu, maka nanti kamu akan mendapatkan rasa nyaman hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kan ini kan ngaji rasa ya, ini tuh ngaji rasa. Oke, untuk sama para pendengar bisa dirasakan aja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana tingkatan amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian dilanjutkan kembali. Su'ila Asyibli. Syekh Asyibli ditanya setelah beliau meninggal perihal keadaan dirinya. Kemudian di dalam tidur seseorang, lalu beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, Hai Abu Bakar, tahukah engkau mengapa aku mengampunimu? Jadi dilanjutkan kembali, diceritakan Imam Asyibli itu akhirnya wafat. Seperti itu ya. Beliau ini Imam Asyibli itu pada zaman 334 Hijriah kalau tidak salah. Dan beliau ini termasuk ke dalam ulama khalaf. Nah, diceritakan ada seseorang yang pernah memimpikan Imam Asyibli. Dan di dalam mimpi itu mengatakan seperti ini, dalam mimpinya seperti itu. Aku berkata, sebab amal solehku, Allah. Nah, jadi di dalam mimpinya diceritakan Imam Asyibli itu mendapatkan Imam Asyibli itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mimpi itu Imam Asyibli itu berkata, apakah aku mendapatkan ampunan darimu ya Allah? Apakah bisarihi amali? Apakah dikarenakan amal salihku ya Allah? Qala la. Kata Allah, tidak. Kamu mendapatkan ampunan dari Allah bukan dikarenakan kamu melakukan amal salih. Qultu, kemudian Imam Asyibli berkata lagi, kalau begitu bi ikhlasi ubudiyati, apakah aku diampuni olehmu ya Allah dikarenakan aku ikhlas ketika aku melakukan ibadah-ibadah aku ini? Apakah dikarenakan ibadah hajiku atau puasaku atau sholatku? Maka kata Allah, la, bukan. Makin penasaran ya, ini Imam Asyibli itu mendapatkan ampunan dari Allah itu dari amal ibadah yang mana ini coba? Kemudian Imam Asyibli berkata kembali, ya Allah, apakah bihijrati lis-salihina atau wali talabil ilmi? Apa mungkin aku mendapatkan ampunanmu dikarenakan aku hijrah, mendatangi orang-orang yang solih, kemudian aku menuntut ilmu? Ya, apakah aku mendapat ampunanmu dikarenakan aku ini yang rajin belajar, yang rajin ngaji? Kata Allah, la, bukan. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, atadzkuru, ingat tidak kamu? Hina kunta, ketika engkau itu berjalan, tamshi fi darbi Baghdad, ketika kamu berjalan di gerbang kota Baghdad, lalu fawajadtu hirratan saghiratan. Kamu ingat gak tidak Imam Asyibli? Ketika itu kamu menemukan ada seekor kucing yang kecil. Qad ad'afahal bardu, yang sungguh hawa dingin itu yang telah membuat lemah gitu pada kucing itu. Kamu ingat tidak wahai Imam Asyibli? Wahia tanzawiyu min syiddatihi, ya. Kemudian ia terpojok dikarenakan ia sangat kedinginan. Fa'akhadtaha, kemudian kamu mengambilnya rahmatan laha, dengan penuh rasa sayang terhadap kucing tersebut. Wa adkhaltaha fi farwa kana 'alaika wiqayatan laha. Kemudian dikarenakan kamu penuh rasa sayang hati kamu kepada kucing, kamu memasukkannya ke dalam jubah pakaian kamu yang ada padamu sebagai perlindungan kamu kepada kucing. Ingat gak tidak kamu Imam Asyibli, pada suatu ketika di kota Baghdad kamu pernah menemukan kucing yang kecil dan kamu merasa kasihan karena ini sepertinya kucing lagi kedinginan. Kamu rangkul penuh rasa kasih sayang dalam hatimu, kemudian kamu peluk itu kucing di dalam pakaianmu biar itu kucing merasa hangat. Kata Imam Asyibli, oh iya, ya Allah, aku ingat aku pernah melakukan itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, birahmatika litilkal hirrati rahimtuk. Nah, sebab rasa sayangmu kepada kucing itulah maka aku menyayangimu. Subhanallah. Yang tidak disangka-sangka
Ternyata kenapa Allah mengampuni Imam Ash-Shibli? Beliau adalah seorang sosok ulama yang begitu besar sekali. Bahkan beliau termasuk ulama ahli ma'rifat. Bayangkan. Ternyata Allah memberikan ampunan kepada beliau dari ibadah yang sangat tidak terduga, mungkin ibadah yang sebelah mata, dan mungkin dirinya tidak merasa melakukan hal itu bahwa itu adalah suatu ibadah. Itulah hatinya yang penuh rasa sayang ketika menemui ada sosok kucing yang kecil. Itulah Allah mengampuni beliau. Ini menunjukkan dari kisah ini, maka ketika kita melaksanakan sholat, baik fardu, baik puasa-puasa sunnah yang biasa kita lakukan, atau kita suka melakukan amal yang lain-lainnya seperti mengaji Al-Quran, sampai kita yang tidak pernah terlepas dari puasa sunnah Senin Kamis, umroh bolak-balik tiap tahunnya dikarenakan kita banyak uangnya, kita bersedekah kepada siapapun karena kita banyak uangnya, ataupun kita melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Ingat, itu menunjukkan kalau kita tidak boleh merasa ujub dari amal ibadah yang merasa kita sudah mampu melakukan hal itu. Padahal secara hakikatnya itu tidak terlepas dari maha kawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang ada suatu amal yang kecil, justru itu yang akan mendapatkan kita maghfirah Allah sehingga kita masuk ke dalam syurganya Allah. Makanya tidak pantas dan tidak lain apa yang harus kita selalu pinta kita setiap waktu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah maghfirahmu, berikanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Setiap saat, setiap detik, bahkan sampai aku sakaratul maut, jangan dilepaskan rahmatku ini darimu ya Allah, sehingga aku meninggal di dalam keadaan yang derajat paling tinggi mungguhmu ya Allah. Agar apa? Agar kita itu menekan, tidak menjadi orang yang ujub, orang yang takabur, merasa orang yang paling bisa, mampu di dalam segala hal. Buktinya, siapakah yang bisa membandingi, apakah kita bisa membandingi akan ibadahnya Imam Ash-Shibli? Rasanya akan sangat sulit dan sulit sekali, karena Imam Ash-Shibli ini sosok ulama yang begitu besar pada zamannya. Bahkan ini termasuk ulama zaman dulu ya, ini pada tahun 334 beliau adalah seorang waliullah. Bahkan apakah kita bisa membandingi ibadah dengan seorang waliullah? Ternyata Masya Allah, dari ibadah yang kecil seperti itu ya, maka sungguh akan sangat malu sekali jika kita merasa ujub kepada Allah. Dan juga Imam Ash-Shibli mengatakan, lau udzuqtum halawatal wuslah, seandainya engkau itu telah merasakan lezatnya berhubungan, andai ini ya, andaikan di dalam jiwa kita sudah ada rasa lezatnya ketika kita berhubungan, ail qurbi ma'allahi ta'ala, tegasnya ketika kita merasa dekat hati kita dengan Allah, la'araftun mararatal qati'ah, pasti engkau mengetahui pahitnya putus. Ya, karena yang taunya rasa kecewa itu adalah orang yang mencintai. Kalau orang yang belum pernah merasakan jatuh cinta, itu tidak akan pernah merasakan bagaimana rasa sakitnya ketika putus. Ya, kita begitu sangat mencintai terhadap sosok seseorang. Alhamdulillah kita bisa berhubungan dengan orang yang sangat kita cintai. Kemudian Allah berkehendak kita harus putus. Bagaimana rasanya? Pasti kita akan menjawab, sakit hati ini. Ya, kenapa? Karena kita telah berpisah dengan orang yang sangat kita cintai. Ya, seorang suami yang begitu mencintai istrinya, seorang istri yang begitu mencintai suaminya, seorang ibu bapa yang sangat mencintai anaknya, sehingga kata Allah, aku ambil ajalmu. Ketika suami meninggal, sangat sedih hati sang istrinya. Ketika anaknya meninggal, sangat sedih sekali hati ibu bapaknya. Kenapa? Karena ada rasa cinta di dalam hati sanubarinya. Maka ketika putus, rasanya itu merasa pahit sekali. Nah, begitu juga sosok orang-orang yang hatinya sudah dekat kepada Allah,
yang hatinya sudah penuh rindu, penuh cinta kepada Allah, maka kalau misalkan sampai terputus, sampai hilang rasa cinta itu, maka batinnya akan merana, rasa sakit sekali karena merasa jauh dengan Allah. Tapi kalau di dalam hati kita tidak merasa ada rasa pahit ketika kita jauh dengan Allah, berarti itu menunjukkan kalau kita belum mempunyai rasa cinta kepada Allah. Dan memang itu bukan hal yang mudah, tetapi bisa ditempuh jika Allah berkehendak. Kenapa? Karena al-bu'du anhu ta'ala, karena kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, fa innahu adzabun azimun, karena kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya itu merupakan siksaan terbesar inda ahlillahi Ta'ala, siksaan terbesar dari sisi Allah Ta'ala. Ya iya. Jadi kalau misalkan kita naudzubillahi min dzalik, kalau kita jauh dari Allah, secara hakikatnya itu adalah siksaan yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika orang lain bisa melaksanakan sholat, ketika orang lain bisa melaksanakan puasa, tidak semua orang loh bisa melaksanakan sholat dan tidak bisa berpuasa. Bukan berarti itu orang tidak mendengarkan akan seruan Allah. Telinganya masih normal ketika Allah mengumandangkan, memerintahkan untuk melaksanakan adzan. Bukan tidak mendengar telinganya, tetapi hatinya itu belum terketuk sehingga dirinya jauh dari Allah. Itu adalah siksaan yang sebenarnya dari Allah ketika kita jauh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, maka wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah jika Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah. Apa doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rizki, ladzatan nadri, dari lezatnya memandang wajahmu, ila wajhikal karim, dari maksudnya dari memandang wajahmu yang mulia, wasyauqa ila liqaik, dan kerinduan bertemu denganmu. Jadi itu adalah doa yang selalu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik. Jadi di dalam ini kitab Nasaihul Ibad, meskipun sebetulnya Teteh merasa malu untuk mengaji kitab ini, tetapi ya kita niatkannya saja untuk ibadah, karena Teteh hanya sebatas membacakan apa yang ditulis karya dari seorang ulama, yaitu karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ini. Mudah-mudahan bagi siapapun yang mendengarkan ini kajian, Allah menurunkan rahmatnya bagi kita semua sampai akhir ajal kita datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika ada benarnya ini tentu secara hakikatnya dari Allah. Jika banyak salahnya ini tentu dari kebodohan yang Teteh lakukan. Mudah-mudahan Allah pun mengampuni. Wallahu muwafiq ila aqwami thariq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.